Ya, sebelumnya perkenalkan saya Moko. Ini saya akan berbicara tentang prasasti Banyuwangi yang merupakan prasasti di Bali sih memang walaupun ini kajiannya Jawa Timur, tapi saya di sini pengen menunjukkan prasasti Banyuwangi itu merupakan salah satu prasasti yang dikeluarkan di Bali pada masa pemerintahan Majapahit. Walaupun di Bali di sini saya ingin menyampaikan bahwa prasasti ini memiliki ciri-ciri atau corak yang sangat kental dengan prasasti-prasasti yang ada di Majapahit walaupun secara paleografi tidak begitu terlihat. Nah, pertama dari prasasti Banyuwangi ini temukannya di Desa Banyuwangi, kecamatannya kecamatan di daerah Goblek, dia kecamatan Mundu kalau nggak salah, dan dia hanya terdiri dari satu lempeng saja, tapi ditata pada kedua sisinya. Nah, di sini dia tapi tiap sisi itu terdiri 5 baris. Nah, aksaranya Bali kuno. Di sini saya katakan Bali kuno karena merujuk pada wilayah penemuannya Bali. Walaupun ada beberapa corak dari aksara paleografinya ini yang sebenarnya dia mirip seperti aksara Jawa kuno, tapi dia lebih ke arah Majapahitan seperti itu. Walaupun tidak seperti stilisasinya itu tidak seperti Majapahit. Nah, tapi bahasa Jawa kuno. Nah, sebenarnya ini ulang. Awalnya itu dia pernah dilaporkan oleh Gusti Putih Kawana tahun 1988, cuma karena waktu itu kondisinya itu masih sangat tertutup karat, belum dilakukan pembersihan, jadi pembacanya itu hanya sepotong-sepotong saja. Nah, di sini pada tahun 2019, Balai Arkeologi Bali, saya termasuk di salah satu timnya itu, dengan ketua timnya waktu itu Bapak Igusti Ngurah Tara Wiguna melakukan pembacaan ulang terhadap prasasti Banyuwangi. Yang sebenarnya prasasti Banyuwangi itu terdiri dari beberapa kelompok, ada sekitar 3 kelompok. Kelompok pertama itu 7 lempeng, cuma kita belum baca semua, kemungkinan dari masa Jaya Pangus. Yang kelompok kedua ini sebenarnya yang sekarang ini sedang dipresentasikan, dan kelompok ketiga itu kemungkinan dari masa yang lebih kemudian lagi, tidak berangkat tahun, tapi karena bahasanya dia seperti sudah bahasa Bali tengahan, makanya dia kemungkinan diperkirakan lebih muda. Nah, khusus ini ada beberapa keunikan dari prasasti Banyuwangi yang kelompok kedua ini yang sekarang dipresentasikan, sehingga jadi bahan tema saya. Nah, ini prasastinya. Kalau misalnya dilihat, ini angka tahunnya 1285 Saka di sini, dan kalau misalnya kita perbesar, di sini yang saya katakan dia mirip seperti aksara paleografi dari masa Majapahit, karena bentuk ranya ini nih terlihat di sini kan sira sini, pembaca sira sang Arya. Nah, di sini ranya ini dia seperti ra dipanjangkan. Tapi kalau misalnya kita lihat di prasasti Majapahit itu dia yang seperti ini tuh yang dari ra biasa. Tapi kalau dipanjangkannya dia ada lagi tambahannya lagi. Biasanya diambil dari atas untuk dirganya itu. Nah, corak ra biasanya kalau misalnya di prasasti masa-masa yang lebih muda itu ranya tidak sampai sepanjang ini. Dan cara-cara menulis misalnya di kata ini di bagian sini mungkin agak kurang terlihat ya nih ya. Ini antara sa coret atas itu dengan aksara K-nya itu dia hampir mirip. Ini mengingatkan saya ketika saya membaca prasasti Malenga yang merupakan prasasti Tumulak. Kalau nggak salah Malenga itu ada penyebutan janggalanya, tapi dia dituliskannya pada masa Majapahit juga, sekitar tahun 1200-an sekian Saka kalau saya nggak salah. Nah, cara penulisan sesage kalau di Bali itu dengan K yang mirip ini, itu saya mengingatkan saya pada prasasti itu. Jadi dilihat dari cara-cara paleografinya, walaupun tidak distilir, tapi gayanya secara umum
itu mirip-mirip dari masa yang lebih kemudian. Kalau misalnya di Kasparis itu masa setelah masa Majapaitan seperti itu, setelah abad ke 13-14 sekitar seperti itu. Nah, balik lagi. Nah, di sini Desa Banyusri tempat penemuan prasasti. Nah, di sini ada beberapa wilayah yang saya tandai nanti terkait dengan isi prasasti Banyusri itu sendiri. Sini adalah wilayah ini Danau Tamblingan, ini kemungkinan ada wilayah Tamblingan. Di sini adalah Desa Ularan, di sini adalah wilayah Desa Batungsel, dan ini Danau Batur. Nah, kita pertama dari sisi signifikansi prasasti. Kalau kita merujuk pada negara Kertagama, kan penaklukan Majapahit atas Bali pada tahun 1265 Saka. Nah, di situ prasasti Banyusri tadi yang berangkat tahun 1285 Saka, itu artinya dia dikeluarkan pada masa setelah penaklukan Majapahit. Nah, walaupun muatan isinya tidak banyak, tapi memberikan gambaran susunan jabatan yang mencerminkan susunan jabatan yang ada di Kerajaan Majapahit, yang lebih lengkap dibandingkan prasasti lain di Bali yang dikeluarkan masa Majapahit. Misalnya Tamblingan atau Pura Batur Abang, itu mereka dikeluarkan sekitar tahun 1306 Saka sampai 1320 Saka. Nah, tipe prasasti Banyusri adalah prasasti Jayasong, itu prasasti yang berisi tentang ketetapan hukum, yang secara singkat isinya masyarakat Banyusri yang bersengketa dengan masyarakat di Logajah, dengan keputusannya agar para rama di seluruh Logajah untuk mengalah atau menyerah pada masyarakat Banyusri. Jadi keputusan hukum ini intinya dimenangkan oleh masyarakat di Banyusri. Nah, prasasti ini tidak menyebutkan nama raja, tapi berangkat tahun 1285 Saka, dan menyebutkan nama-nama penjabat yang akan disebutkan seperti ini. Pertama, terdapat penyebutan Kabayanenem. Ini biasanya merujuk pada pejabat lokal. Dalam konteks prasasti ini, Kabayanenem ini disebutkan untuk para tetua di Banyusrinya. Sementara untuk para tetua atau para rama di Logajahnya, mereka menggunakan jabatan Benu. Nah, ini cukup menarik di sini bahwa berarti di sini kemungkinan para orang-orang dari Majapahit yang melakukan penaklukan terhadap Bali itu mungkin mereka bermukimnya di daerah Logajah. Walaupun ada penafsiran apakah Logajah itu terkait dengan Gua Gajah apa di daerah Gianyar, tapi menurut saya mungkin itu perlu dipertimbangkan lagi. Nah di sini di dalam prasasti Banyusri ini ada penyebutan istilah pamancawaran yang sangat jarang, bahkan seingat saya sih ya, kalau saya tidak salah ingat sih ya, bahkan belum pernah disebutkan dalam prasasti Bali yang ada di prasasti Majapahit yang dikeluarkan masa Majapahit yang ada di Bali. Nah, istilah pamancawaran ini merujuk pada para pejabat mantring yang ada di Ularan semuanya. Denira sang mantrin Ularan Samadaya. Nah, Ularan ini kalau misalnya kita kembali ke atas, itu dia terletak di sini. Ini adalah desa Ularan yang pada saat ini. Dan ini adalah desa Banyusri. Jadi secara konteks mungkin kalau misalnya maksudnya secara toponim ini mungkin bisa diperkirakan bisa saling terkait. Nah, di sini dalam pamancawarannya itu ada jabatan adipati yang dijabat oleh sang Arya yang namanya Gadung, dan diperkirakan sebagai pejabat utama karena dia dari konteks kalimat di prasastinya kan adipati, pejabat adipati, yaitu beliau sang Arya, beliau yang bernama Gadung Ring Tengah. Di sini mungkin Ring Tengah itu bisa saya perkirakan merujuk pada pusat, artinya dia sebagai mungkin bisa sebagai pejabat utama, entah ketua atau pimpinan dari pamancawarannya ini. Di mana setelah dari penyebutan jabatan Adipati Gadung ini,
terdapat penyebutan jabatan Demung Hamanca yang dijabat oleh seorang patih juga. Ada Kanuruhan Hamanca, Rangga Hamanca, dan Tumenggung Hamanca. Nah, di sini penyebutan Pamancawaran ini kalau di Majapahit kan terdapat para pejabat yang disebutkan Pancarin Wilwatikta atau Mantri Amancanagaran yang biasanya dijabat oleh Rakyat Mahapatih. Nah, di sini Rakyat Mahapatih itu kan ditempatkan sebagai menteri utama atau menteri mukhya, dan dalam menjalankan pemerintahannya, kalau berdasarkan kitab Nantya, berapa tugas dari para menteri pelaksana tersebut adalah Rakyat Tumenggung, Rakyat Demung, Kanuruhan, dan Rakyat Rangga. Yang mana keempatnya ini yang disebutkan dalam prasasti Bali itu baru disebutkan di prasasti Banyusri tersebut, dan ini menunjukkan sangat corak prasasti Banyusri ini sangat mirip dengan corak yang ada di dalam prasasti Majapahit. Nah, selain dari nama pejabat itu terdapat juga nama golongan Darmadiaksa, yang mana penyebutan istilah Darmadiaksa ini tidak pernah disebutkan dalam masa-masa sebelumnya. Baru pertama kali di prasasti di Kerajaan Singosari, yang kemudian lebih banyak disebutkan di Kerajaan Majapahit. Dan ada juga penyebutan golongan Dharma Upapati, yang dimana tuh dalam Banyusri ini ada penyebutan Bujangga Upapati. Nah, di sini juga cukup menarik bahwa terdapat penyebutan kelompok pemuka agama penyebutan pemuka agama Bujangga bernama Gunaraja Darmadiaksa, cuma di sini tidak diperjelas apakah dia Darmadiaksa Kasogatan atau Darmadiaksa Kasewan, tidak diperjelas dalam prasasti. Dan ada penyebutan Kasogatan Bujangga Mantri Hangucap Gawe. Ini sini saya menafsirkan Hangucap Gawe itu yang menuliskan keputusannya, karena di bagian akhir prasasti disebutkan bahwa yang menulis prasasti ini adalah Pranadikara bersama dengan Naya Raja. Nah, setelah itu sekarang baru kita beralih ke konteks sejarah dari prasasti Banyusri ini. Seperti yang disebutkan, prasasti Banyusri dikeluarkan 1285 Saka. Artinya prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Sanagara atau Hayam Wuruk. Namun penguasa yang bertanggung jawab atas wilayah Bali pada saat itu diperkirakan adalah Wijaya Rajasa atau Brewengker. Nah, keterangan mengenai Brewengker ini ada di dalam prasasti Batur Purabangce yang berangkat tahun 1306 Saka. Di sana itu penyebutan nama rajanya di prasasti Batur Purabangce ini sangat panjang. Tapi kalau misalnya dipersingkat, beberapa kutipan yang menyebutkan itu adalah ada Paduka Sri Maharaja Parameswara, dengan nama abisekanya adalah Paduka Parameswara Sri Wijaya Rajasa, atau Cancu ini seperti sebutan kehormatan, mungkin seperti Raden atau sebutan kehormatan Raden sih mungkin kalau di sini, dari Kudamerta yang beristana beliau di negara Wengker. Nah, ini disebutkan, dan ternyata Brewengker itu sendiri merupakan suami dari Raja Dewi Maharajasa yang merupakan Bredaha, dan Bredaha sendiri itu adiknya Tribuana Wijaya Tunggadewi yang merupakan ibu dari Hayam Wuruk. Dan di dalam prasasti Batu Purabangce juga disebutkan ada penyebutan Dyah Mapatih Ingdaha sebagai pejabat Sopana. Tapi apakah Dyah Mapatih Ingdaha ini merujuk pada Bredaha Raja Dewi Maharajasa? Saya sendiri masih belum berani untuk memastikan itu, karena di sini sebutnya adalah Dyah Mapatih. Jadi melihat di sini Maharajasa mungkin perlu lebih lanjut. Nah, ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, kemudian nama Parameswara itu juga muncul dalam prasasti Geblek Purabaturce, yang kemungkinan raja tersebut telah mangkat pada saat itu, karena penyebutannya adalah
unmute semua aja. Hah? Saya lanjutkan ya. Kemudian untuk nama Parameswara itu juga muncul dalam prasasti Goblek Pura Batur C. Yang berangkat tahun 1320 Saka, tapi kemungkinan di sini Brewengker ini, yaitu Parameswara ini sudah mangkat karena dikatakan bahwa sudah disebutnya Paduka Batara yang sudah mokta di Wisnu Bawana. Nah, yang pengen saya tekankan di dalam prasasti Banyusri ini adalah banyaknya penyebutan Arya di dalam prasasti Banyusri, di mana sebelum-sebelumnya penyebutan Arya itu di dalam prasasti sejauh yang saya ketahui hanya disebutkan di 2 prasasti saja, yaitu prasasti Tamblingan Purwodek C yang ditemukan sekitar tahun 1980-an dan Goblek Pura Batur C yang berangkat tahun 1320 Saka, yang sebelumnya adalah berangkat tahun 1306 Saka. Nah, di sini di dalam kedua prasasti ini nama Arya yang disebutkan adalah Arya Cenceng. Jadi prasasti ini bercerita tentang Arya Cenceng yang diminta untuk kembali ke Logajah dan agar para pandai di Tamblingan itu bersedia kembali ke wilayah desa Tamblingan. Nah, karena mungkin dulunya para pandai di Tamblingan itu merasa terganggu dengan keberadaan Arya Cenceng, jadi mereka pergi dari desa Tamblingan. Habis itu para mantring di Ularan meminta para pandai Tamblingan kembali ke wilayah desa Tamblingan, dan Arya Cenceng yang ada di desa Tamblingan diminta untuk pergi ke wilayah Logajah. Nah, kembali lagi ke prasasti Banyusri, di sini ada penyebutan Sang Arya yang bernama Gadung dengan gelarnya adalah Adipati, Sang Arya bernama Ruyung dengan gelarnya adalah sebagai Lawangan Kidul, Kirung sebagai Lawangan Kulon, Sang Arya Sede sebagai Lawangan Lor, dan Sang Arya yang bernama Pulema sebagai Lawangan Wetan. Nah, Lawangan di sini kemungkinan sih berarti sebagai penguasa wilayah yang ada di sebelah selatan, barat, utara, dan timur. Seperti pembagian wilayah-wilayahnya. Karena dilihat dari tadi seperti Sang Arya Gadung, dia yang posisinya mungkin sebagai pemimpin dari Sang Mantri di Ularan, mungkin yang seperti Sang Arya Ruyung, Kirung, Sede, dan Pulema itu adalah para penguasa wilayah yang berada di tempat mata wilayah Watangin yang dari Ularan itu. Nah, di dalam konteks di prasasti Banyusri, penyebutan Arya yang Ruyung, Kirung, Sede, dan Pulema ini sebagai saksi saja. Jadi keputusan ini diputuskan dengan berada di hadapan Sang Arya Ruyung, Kirung, Sede, Pulema yang hadir di situ. Nah, terkait dengan perbandingan Arya-Arya ini dalam keterangan beberapa babat, misalnya seperti babat Dalem, babat Pamancanga, dan babat Dalem, Pamancanga, ada babat Arya Tabanan, ada babat Arya Kutawaringin, tapi secara umum mengatakan bahwa dalam ekspedisi Gajah Mada dalam melakukan penyerangan ke Bali, itu mereka menyerang dari 3 arah, timur, utara, dan selatan. Nah, di sini seperti yang setelah tertulis ini, dari arah utara ada Arya Darman, Arya Damar, Arya Sentong, Arya Kutawaringin yang berlabuh di daerah Ularan. Dari selatan adalah Arya Kenceng, Arya Blok, Arya Pangalasan, Arya Kanuruhan yang berlabuh di daerah Kuta. Nah, di sini ada penafsiran bahwa penyebut Arya Kenceng yang berada di dalam babat itu, kalau nggak salah babat Dalem ini, itu terkait dengan Arya Cenceng yang disebutkan di dalam prasasti Goblek dan prasasti Tamblingan. Tapi perlu dikaji lebih jauh apakah memang seperti itu, karena di sini Arya Kenceng dia datang dari arah selatan, dan kalau misalnya berdasarkan babat juga ada yang mengatakan bahwa Arya Cenceng setelah penaklukan Majapahit ini, lalu Gajah Mada kan membagi-bagi wilayah kekuasaan itu kepada para Arya.
Nah, ada yang mengatakan bahwa Arya Kenceng diberikan wilayah kekuasaan di daerah Tabanan. Tapi ada juga yang babat mengatakan bahwa Arya Kenceng diberikan wilayah kekuasaan di daerah Gel-Gel. Seperti itu. Dan di sini bahwa di daerah Ularan itu sendiri orang-orang Arya, kelompok Arya yang menyerang itu adalah Arya Damar, Arya Sentong, Arya Kutawaringin, itu tidak muncul nama tersebut di dalam prasasti Banyusri. Nah, dalam artian di sini ini kita perlu melihat mungkin dari meninjau ulang kesesuaian nama-nama Arya yang ada dalam Banyusri dikaitkan dengan nama-nama Arya mungkin yang ada di dalam prasasti-prasasti Majapahit yang sezaman untuk meninjau atau untuk mengklarifikasi intertekstual, melakukan analisis intertekstual dengan dari babat-babat, dari keterangan-keterangan yang terdapat di dalam babat. Nah, berdasarkan babat dalam sendiri disebutkan bahwa berdasarkan negara Kertagama, penaklukan terhadap Bali kan tahun 1265 Saka. Tapi di dalam babat dalam setelah tahun 1265 Saka tidak menyebutkan adanya penguasa di Bali. Dan baru pada tahun 1274 Saka baru disebutkan terdapat adipati yang bernama dalam Kresna Kepakisan yang ditempatkan di Bali. Dan berdasarkan babat pula penguasa berikutnya dari dalam Kresna Kepakisan itu adalah Idowo Agra Sampangan yang naik tahta pada tahun 1302 Saka. Nah, di dalam prasasti masalahnya baik seperti prasasti Goblek Pura Batur C yang Goblek Pura Abang C yang menyebutkan nama Raja Parameswara, di situ cukup membingungkan karena di situ tidak disebutkan nama dalam Kresna Kepakisan. Padahal kalau berdasarkan babat dalam, seharusnya dalam Kresna Kepakisan itu sudah memerintah di Bali pada tahun 1274 Saka. Karena Goblek Pura Batur Abang C itu menyebutkan angka tahun 1306 Saka, yaitu setelah pemerintahan dalam Kresna Kepakisan, bahkan setelah pemerintahnya Idowo Agra Samprangan. Dan kembali lagi seperti dalam prasasti Banyusri pun tidak menyebutkan nama raja apapun. Nah, ini beberapa prasasti yang dikeluarkan setelah penaklukan Majapahit, memang tidak banyak. Prasasti Batunsel, Gunung Waringin itu berada di wilayah barat di daerah sini. Sini adalah wilayah desa Batunsel. Di situ juga terdapat prasasti dan di situ tidak menyebutkan nama pejabat, dan prasasti itu prasasti batu sudah cukup rusak, jadi isinya secara lengkap itu kurang bisa dipahami. Tapi secara umum isinya itu mengenai daerah di Gunung Waringin yang ditetapkan sebagai Sima. Tapi siapa pejabat yang menetapkan itu sebagai Sima, siapa raja yang disebutkan dalam prasasti itu tidak terlihat karena kondisi prasasti sendiri sudah sangat hancur. Dan kemudian tadi yang seperti sudah saya sebutkan bahwa prasasti Tamblingan Purwodak C itu prasasti itu hanya terdiri dari satu lempeng saja, berangkat tahun 1306 Saka yang menyebutkan Arya Kenceng, tapi tidak menyebutkan nama raja. Prasasti Batur Purabang yang menyebutkan nama Parameswara, dan Goblek Pura Batur C juga menyebutkan nama Parameswara dan juga Arya Kenceng, dan prasasti Pura Penataran Besakih. Dia dikeluarkan pada tahun 1366 Saka dan 1366 Saka dan 1380 Saka. Dan di sini pengen saya tekankan bahwa kalau misalnya kita lihat dari banyaknya penyebutan prasasti, di sini adalah prasasti Banyusri yang banyak menyebutkan nama Arya. Di sini adalah prasasti Banyusri, Goblek, dan prasasti Tamblingan menyebutkan nama Mantring Ularan. Di sini ada Tamblingan yang tadi juga menyebutkan nama Arya Kenceng dan Batara Parameswara. Jadi kemungkinan dulu ketika Majapahit pertama kali datang dan melakukan
membuat pemerintahannya pertama kali diperkirakan adalah di bagian wilayah barat ini. Walaupun dari Babat disebutkan penyerangannya itu ada yang di wilayah timur, di daerah sekitar Tianyar, sekitar sini, dan di daerah Kuta, di sebagian selatannya sini. Nah, yang tadi saya sebutkan, prasasti Batur Pura Abang C itu, dia nama prasasti Batur Pura Abang C itu menyebutkan nama Karaman di Air Abang. Nah, Karaman Air Abang ini disebutkan juga dalam prasasti yang lebih tua, yaitu dari zaman masa-masa sebelumnya dan termasuk ke dalam desa yang berada di sekitar Danau Batur di sini. Dan di dalam prasasti Batur Pura Abang C ini kemungkinan desa Air Abang itu berada di sebelah baratnya Gunung Abang yang ini. Jadi kemungkinan di sekitar sini. Jadi desa Abang yang merupakan nama desa yang disebutkan dalam prasasti tersebut kemungkinan berada di sekitar wilayah danau ini. Nah, konteksnya memang prasasti ini dikeluarkan pada masa Majapahit. Tapi penyebutan nama pejabat yang hadir di dalam penetapan prasasti itu yang mencerminkan tipe-tipe jabatan pada masa Majapahit itu tidak banyak. Lebih banyak di prasasti-prasasti yang berada di wilayah barat sini. Nah, di dalam prasasti Batun Sel ini juga ada penyebutan nama Denun di dalam bagian dari prasastinya. Jadi penyebutan jabatan yang berkarakter Majapahit itu berada di wilayah sebelah barat Bali di sebelah sini. Berbeda dengan yang di sini. Di sini lebih banyak penyebutannya seperti nama pejabat Kabayan Nyoman, Kabayan Tua, Arga Nyoman, Arga Tua, Bahu Nyoman, Bahu Tua. Itu disebutkan di dalam prasasti Batur Pura Abang C yang ada di sini. Dan itu mengindikasikan seperti nama-nama pejabat lokal. Nah, artinya dengan temuan prasasti Banyusri yang banyak menyebutkan nama-nama pejabat yang bercorak Majapahit itu, kita mungkin bisa untuk sementara berasumsi kemungkinan perwakilan dari Majapahit pada saat setelah penaklukan itu, mereka seperti membuat pusat pemerintahan untuk mengawasi Balinya itu berada di Bali sebagian sebelah barat ini. Jika merujuk pada data prasasti, dengan penguatnya adalah prasasti Banyusri ini, yang berangkat tahun 1285 Saka. Kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Jika ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.